Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahma Sartika dari kelas 3C D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. NIM-nya 2111021027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perbankan syariah dengan dosen pengampu Bapak Afridian Wirahadi Ahmad, SEM, SC, AK, CA dengan mata kuliah akuntansi perbankan. Pembahasan dari materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian bank syariah. Yang kedua, perbedaan bank syariah dan konvensional. Yang ketiga, produk-produk bank syariah. Yang keempat, jenis-jenis produk penghimpunan dana dan mekanismenya. Serta yang terakhir, jenis-jenis produk penyaluran dana dan mekanismenya. 1. Pengertian bank syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan menurut Muhammad, bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Sedangkan menurut Karnain Purwaatmaja, mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dijauhi dalam kegiatan muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba atau spekulasi dan tipuan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Materi selanjutnya yaitu perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan yang pertama dari segi investasi. Bank Islam investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal, sedangkan bank konvensional investasinya tidak memperdulikan atau mempertimbangkan proyek tersebut halal atau haram. Perbedaan yang kedua dari segi return atau imbal hasil dari investasi. Di bank Islam, keuntungan dari penggunaan modal dibagi sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Bank syariah akan tetap memperhatikan kemungkinan untung atau rugi usaha yang dibiayainya tersebut. Return sesuai dengan keuntungan nasabah. Sedangkan di bank konvensional, menerapkan sistem bunga atau bunga mengambang pada setiap pinjaman yang diberikan pada nasabah. Oleh karena itu, bank konvensional menganggap bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah akan selalu untung. Perbedaan yang ketiga dari segi perjanjian atau akad. Di bank Islam, perjanjian dibuat sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan mengikuti akad yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan di bank konvensional, perjanjian hanya menggunakan hukum positif sebagai dasar perjanjian. Perbedaan yang keempat dari segi orientasi bisnis. Di bank Islam, orientasi bisnis dalam pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan saja, namun juga kepada falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di bank konvensional, orientasi pembiayaan adalah memperoleh keuntungan semata. Perbedaan yang kelima, pada segi hubungan bank dan nasabah. Di bank Islam, hubungan bank dan nasabah adalah sebagai mitra. Sedangkan di bank konvensional, hubungan antara bank dan nasabah adalah sebagai kreditur dan debitur. Perbedaan yang keenam adalah dari segi dewan pengawas. Di bank Islam, dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, komisaris, dan adanya dewan pengawas syariah. Sedangkan di bank konvensional, dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan komisaris. Perbedaan yang ketujuh dari segi penyelesaian sengketa. Pada bank Islam, penyelesaian sengketa diupayakan mendahulukan musyawarah antara bank dan nasabah. Jika jalan temu tidak tercapai, maka diselesaikan di pengadilan agama. Sedangkan pada bank konvensional, penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat. Materi selanjutnya yaitu produk-produk bank syariah.
Produk yang pertama yaitu tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih lainnya, misalnya internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Produk yang kedua yaitu deposito syariah. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dengan bank. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60/40 untuk nasabah dan bank. Makin besar untung yang bank dapat, makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah. Demikian pula jika keuntungan yang diperoleh bank sedikit, maka nasabah akan mendapat keuntungan yang sedikit pula. Dengan kata lain, keuntungan muncul bersama risiko. Produk yang ketiga yaitu gadai syariah atau RAN. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Namun nasabah atau rohin wajib menyerahkan bank jaminan atau marhum untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang, manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati. Ada ketentuan yang harus dipatuhi saat ingin mengajukan produk bank syariah ini. Apabila tidak sanggup melunasi cicilan, barang yang Anda serahkan kepada pihak perbankan akan dijual untuk menutupi sisa cicilan. Jika ternyata harga jual barangnya melebihi cicilan, maka pihak bank akan mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Produk yang keempat yaitu giro syariah. Giro syariah merupakan produk simpanan yang dimiliki perbankan syariah. Produk bank syariah ini cukup unik karena dana yang Anda simpan dapat ditarik melalui ATM, cek, atau biliet giro. Nasabah pemegang giro syariah yang biasa disebut giran bisa dari perorangan atau badan usaha yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah sangat besar dan kapan saja. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 1 DSN MUI 4/2000 tentang giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah atau wadiah. Produk yang terakhir yaitu pembiayaan syariah atau ijarah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, setiap kegiatan dalam pembiayaan syariah haruslah merujuk pada akad yang fatwanya dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Prinsip dalam pembiayaan syariah diantaranya prinsip keadilan, universalisme, keseimbangan, serta tidak mengandung unsur haram seperti gharar, maisir, riba, zulm, dan risiwah. Anda wajib melunasi pembiayaan yang diajukan dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis produk penghimpunan dana dan mekanismenya. 1. Giro syariah. Akad dari giro syariah terbagi dua. Yang pertama wadiah. Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Akad yang kedua yaitu mudharabah, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau syahibul ma'al kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. B. Fitur dan mekanisme. 1. Giro atas dasar akad wadiah. Yang pertama, bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Yang kedua, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau biliet giro, biaya materai,
cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Yang keempat, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Dan yang terakhir, dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. 2. Giro atas dasar akad mudharabah. Yang pertama, bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau syahibul ma'al. Yang kedua, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya cek atau bilet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, serta pembukaan dan penutupan rekening. Yang terakhir, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. 2. Tabungan syariah. Akad dari tabungan syariah yang pertama yaitu wadiah, yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Akad yang kedua yaitu mudharabah, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. B. Fitur dan mekanisme. Fitur dan mekanisme dari tabungan atas dasar akad wadiah yang pertama yaitu bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Yang kedua, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, serta pembukaan dan penutupan rekening. Yang keempat, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Dan yang terakhir, dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Yang kedua, tabungan atas dasar akad mudharabah. 1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Yang kedua, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang ketiga, penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Yang keempat, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, serta pembukaan dan penutupan rekening. Dan yang terakhir, bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Yang ketiga, deposito syariah. Akad dari deposito syariah yaitu mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Fitur dan mekanismenya yaitu yang pertama, bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Yang kedua, pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana atau mudharabah muqayyadah, atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana. Yang ketiga, dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah. Selanjutnya, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Lalu, penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Kemudian, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi. Dan yang terakhir, bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis produk penyaluran dana. 1. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah. A. Definisi pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa A. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. B. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamil. C. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna. D. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard.
Dan E. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. B. Akad. 1. Mudharabah, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 2. Mudharabah mutlaqah. Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. 3. Mudharabah muqayyadah mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Fitur dan mekanismenya yang pertama, bank bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah. Antara lain, bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Kemudian, nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Kemudian, jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Selanjutnya, pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Lalu, dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Lalu, pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan terakhir, kerugian usaha nasabah pengelola dana yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan. 2. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah. A. Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. B. Fitur dan mekanisme. 1. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. 2. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati. 3. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. 4. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Selanjutnya, pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Selanjutnya, dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Namun, dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. 3. Pembiayaan atas dasar akad murabahah. Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Fitur dan mekanismenya yang pertama, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah.
Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah, dan bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka. 4. Pembiayaan atas dasar akad salam. Akad salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Fitur dan mekanismenya: 1. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi salam dengan nasabah. 2. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar salam. 3. Penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh. 4. Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank. 5. Pembiayaan atas dasar akad istisna. Akad istisna adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Fitur dan mekanismenya: yang pertama, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi istisna dengan nasabah, dan pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank. 6. Pembiayaan atas dasar akad ijarah. Akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa, termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. B. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Fitur dan mekanismenya: yang pertama, bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah. Kedua, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Terakhir, dalam hal pembiayaan atas dasar ijarah muntahiyah bitamilk, selain bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji. 7. Pembiayaan atas dasar akad qard. Akad qard adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Fitur dan mekanismenya: yang pertama, bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad. Terakhir, dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah. 8. Pembiayaan multijasa. Akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa, termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa, dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. 2. Kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Berikut merupakan fitur dan mekanismenya. Baiklah, sekian penjelasan mengenai video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.